di video ini saya akan membagikan rapalannya itu langsung melalui video ini. Dan kalau misalnya ditanya ada nggak yang berhasil dari teman-teman yang sudah saya balas emailnya, ya ada. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas support teman-teman untuk komentar-komentar yang beberapa sudah saya balas, tapi banyak yang belum saya balas. Jadi di video ini saya akan membagikan rapalannya itu langsung melalui video ini. Tentang video saya yang pertama, kalau Anda menonton dan subscribe Putu Obudi, Anda pasti akan tahu video pertama, yaitu yang berjudul Rapalan Ilmu Gaib ya, yang nanti linknya saya taruh di atas ini. Tapi harap teman-teman juga mengingat rapalan ini didengarkan saja, jangan dicatat. Karena kalau menurut kepercayaan orang Jawa, karena saya kebetulan juga orang Jawa dan ini juga rapalan Jawa, efek yang ditimbulkan itu berbeda dengan Anda menghafal melalui lisan dan dengan tulisan, itu efeknya berbeda. Jadi langsung aja, ini rapalannya, silakan didengar. Sebelum melakukan ritual, silakan mandi dulu, mandi keramas, bersih, mandi besar. Setelah itu siapkan kopi pahit sama dupanya, taruh di sisi kiri, sisi timur. Jadi nantinya Anda menghadap ke timur. Dupa posisi tegak lurus, ditancapkan di sebelah kanan kopi atau di depan kopi boleh. Antaranya Katki Danyang, Dini Danyang, Danyang Sing Bau Rekso, Ning daerah mana terserah Anda sebutkan daerahnya Anda di sana, di tempat Anda. Aku Dwi Kerso, Tutuno nomor 4D, di pasaran apa Anda sebutkan juga. Titik sing tak suguhaken, akeh sing tak jaluk. Jadi itu dibaca 3 kali. Nah, setelah itu doa keduanya adalah ganda arum, dupo putih kukuse, kopi ireng putih kebole, kaki tanyang nini janyang niki sandingane, tolong kandhani aku, ketono aku, nomor 4D ning pasaran. Anda sebutkan pasarannya. Saking kersaning Gusti Allah. Hentakkan kaki 3 kali di tanah. Setelah itu Anda duduk, boleh bersila, boleh Anda pandang seperti yang di tutorialnya YouTube. Anda pandang ke nyala apinya itu, nyala api dupa. Seperti itu. Anda konsentrasi, kadang ada orang 30 menit sudah bisa, 45 menit atau enggak gitu 45 menit. Ya, itu tadi rapalannya, semoga jelas buat teman-teman. Untuk cara-caranya seperti apa itu tadi dijelaskan di video yang pertama. Caranya seperti apa, lakunya seperti apa, itu udah ada di video yang pertama. Jadi bisa disinkronkan lah. Dan ada juga teman yang email ke saya, kita email, saya tanya, bang gimana nih
terbukti enggak? Nah, masalahnya kan gitu, terbukti apa enggak? Jujur saya secara langsung sudah membuktikan. Dan kalau misalnya ditanya ada nggak yang berhasil dari teman-teman yang sudah saya balas emailnya, ya ada. Yang nggak berhasil gimana? Ada juga. Sebenarnya kenapa nggak berhasil? Sebenarnya kembali lagi pada kepekaan diri. Jadi kepekaan diri, kepekaan batin itu sendiri. Nah, untuk kepekaan diri bagaimana? Saya sendiri jujur saya mempelajari tentang kepekaan diri. Orang biasa menyebut mata batin, indera keenam dan lain sebagainya. Itu banyak juga saya mempelajari itu, dan memang itu mendukung, itu sangat mendukung karena bagaimanapun juga mantra dan lain sebagainya, metode-metode yang sudah saya gunakan itu tetap masih tergantung kepada kepekaan batin seseorang. Ya, kalau misalnya banyak yang like video ini dan memang banyak yang berminat, saya akan membagikan cara-cara simpel gimana sih sebenarnya untuk mengasah mata batin. Jadi mengasah mata batin ya untuk menerawang atau melihat nomor yang akan keluar di pasaran tertentu yang Anda inginkan, yang teman-teman inginkan, seperti itu. Nah, caranya bagaimana nanti akan saya share di video berikutnya. Nah, kalau teman-teman bertanya apa itu menggunakan metode yang tadi di awal rapalannya saya bagikan di video ini, saya jawab enggak semua. Di awal tadi saya cerita bahwa metode itu banyak sekali. Ada yang lebih simpel, ada yang lebih susah, ada. Yang jelas saya berusaha menyimpulkan. Jadi saya selalu belajar bagaimana sih memekakan indera keenam kita atau mata batin kita, atau sixth sense bahasa Inggrisnya kayak gitu, mungkin kalau bahasa Inggrisnya benar ya, pengucapannya benar kayak gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, salah satunya adalah saya menguji dengan mencari nomor gaib. Itu juga salah satu bentuk dari kegaiban, kan? Selain yang katanya lihat hantu dan lain sebagainya, kalau orang ingin belajar menyembuhkan orang dan lain sebagainya, itu salah satu saya gunakan untuk saya latihan. Jadi melihat nomor togel itu bagi saya suatu latihan. Jadi saya nggak bilang saya pintar, enggak, semua masih belajar. Tapi kalau memang teman-teman berminat untuk memekakan, entah itu fungsinya teman-teman sendiri yang tahu, tujuan akhirnya itu teman-teman sendiri yang tahu, nanti saya akan sharing juga, tergantung nanti respon dari video yang saya buat ini. Metode atau cara gimana sih untuk mendapatkan nomor gaib, nomor togelnya, terus untuk mengasah kepekaan Anda juga, untuk mengasah kepekaan teman-teman juga seperti apa, saya akan share lah. Saya akan buat videonya satu tahap seperti itu. Satu video mungkin satu cara mungkin bisa satu video atau dua video seperti itu, tergantung penjelasan yang nanti akan saya berikan di sana. Jadi seperti itu, dan mungkin saya tidak berjanji 100%, mungkin juga kalau memang pas kalau memang pas saya ada nomor di pasaran tertentu yang akan saya sharing, mungkin akan saya sharing juga. Kenapa saya ingin sharing? Karena juga saya lihat banyak akun-akun yang notabene itu mengatakan bahwa dia mencari nomor gaib, tapi bagi saya yang melihat itu, maaf saya katakan, itu suatu penipuan. Kenapa saya bilang penipuan? Karena metodenya yang dipakai nggak masuk akal bagi saya. Nah, masuk akalnya gimana? Nanti akan saya jelaskan satu persatu, sedikit demi sedikit di video-video berikutnya saya. Oke, saya rasa gitu dulu teman-teman. Selamat mencoba. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya lihat video ini, dan jangan lupa dukung terus, subscribe. Jadi kalau misalnya saya share lagi, saya share entah itu cara atau entah itu nomor atau apa saja, teman-teman nggak ketinggalan.
kawan-kawan. Oke, thank you, terima kasih.